Fa ba'da dzalik ya'tihimullahu ta'ala fi suratihi allati ya'rifuna fayakiruna wa yaquluna anta rabbuna. Maka di hadis ini disebutkan Allah datang kedua kali, dan di kali yang kedua itu dia dalam keadaan disepakati oleh kaum muslimin. Maka telah datang di riwayat Muslim, masih di Sahih Al-Bukhari dari Abi Hurairah ini, namun di riwayat Muslim lafadznya fayatihimullahu tabaraka wa ta'ala fi suratin ghairu suratihi allati ya'rifuna. Ini dia faidahnya. Di pertama kali Allah itu datang tidak seperti surah yang diketahui ciri-ciri dan sifatnya oleh kaum muslimin dan mengatakan ana rabbukum. Tidak mau kaum muslimin mengikutinya. Fayaqulun ana rabbukum, fayaqulu ana rabbukum, fayaqulun na'udzubillah minka. Ini di riwayat Muslim, masih sama dari Abi Hurairah. Hada makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Fa idza jaa rabbuna arafnahu fayatihimullahu ta'ala fi suratihi. Kemudian yang kedua diberikan penjelasan Allah datang dengan surah yang disepakati. Allati ya'rifuna, orang-orang muslim mengetahuinya. Fayaqul ana rabbukum fayaqulun anta rabbuna. Kalau begitu benar, kamu adalah Rabb kami, maka akhirnya diikuti. Kemudian setelah itu masuk kepada lafadz matan yang setelahnya. Fayad'uhum fayadribu as-sirat. Agar kalian menghafalnya, maka kita masuk kepada matan. Kalau tadi kan yuhsyarun. Iya, masuk kepada matan untuk dihafal. Maka hafalkan sekarang lafadz matan yang setelahnya. Fayad'uhum fayudrabu as-siratu baina dhahrani jahannam fa akunu awwal man yajuzu minar rusuli bi ummatihi wa la yatakallamu yawma idin ahadun illa rusulu wa kalamu rusuli fa kalamu rusuli yawma idin Allahumma sallim sallim wa fi jahannama kalalibu mithlu suki sa'dan hal ra'aitum suka sa'dan qalu na'am qala fa innaha mithlu syauki sa'dan ghaira annahu la ya'lamu qadra idhamiha illallah tahtafun nasa bi a'malihim faminhum man yubaqu bi amalihi wa minhum man yukhardal sumayanju. Sampai sini lafadznya yang dihafal. Kenapa? Ini semuanya kisah di saat mereka melewati as-sirat. Adapun lafadz setelahnya lain. Maka cukup di sini lafadz yang harus kalian hafal disambung setelah yuhsyarun nas, maka di sini dimulai. Lalu kita artikan sekarang fayad'uhum. Maka Allah memanggil mereka dan mereka mengikutinya setelah sepakat anta rabbuna. Engkau adalah Rabb kami, maka dipanggil oleh Allah. Dan ini dohirnya setelah mereka dihisab dan diberikan dawawin, kitab-kitab mereka, dan mengetahui di mana tempat mereka kelak, di surga atau di neraka, seperti itu. Maka setelah mereka dihisab dan diberikan raport, fayudrabus sirat, setelah mereka ditampakkan oleh Allah yang hakiki dan mereka mengatakan anta rabbuna, maka mereka mengikuti Rabb kemana? Ke as-sirat. Maka dibentangkan yudrabus sirat baina dhahrani jahannam. Maka sirat itu di antara dua punggung api neraka. Maksudnya barang siapa yang masuk api neraka akan berjatuhan karena di bawahnya api neraka. Dia berjalan dari punggung api neraka. Jika terpleset, jika tergelincir, jika jatuh, maka masuk api neraka. Itu maknanya. Fa akunu awal man yajuzu minar rusul bi ummatihi. Dan ini keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan keutamaan kita sebagai pengikutnya. Maka aku orang pertama, kata Nabi, bersama umatku, yakni Rasul pertama bersama umatku,
untuk melewati as-sirat. Beruntung apa tidak? Menjadi pengikut Nabi Muhammad beruntung karena akan masuk pertama ke surga. Itu bagi yang masuk surga. Kalau masuk neraka bagaimana? Ya orang pertama masuk api neraka. Jadi untung apa tidak? Ada untungnya, ada ruginya. Insya Allah kita dari ahli surga sehingga kita bisa masuk kepada kenikmatan pertama dari umat-umat sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yatakallamu yauma idin ahadun ila rusulu wa kalamu rusul yauma idin Allahumma sallim sallim. Kemudian disifatkan bagaimana sikap orang-orang di saat melewati as-sirat, menegangkan. Untuk contohnya orang-orang mereka yang melaksanakan sirkus ataupun orang-orang akrobatik, mereka membentangkan tali dari tempat yang jauh, kemudian berjalan di atas tali. Kita yang melihat menegangkan, dan mereka pun meskipun sudah terbiasa menegangkan. Maka bagaimana di sini melewati tali yang nanti disifatkan bahwa as-sirat sangat sempit, lebih sempit daripada rambut yang dibelah 7. Ya, kemudian sangat tajam dan muzillah, licin, maka mudah jatuh, menegangkan. Dan kalau jatuh ke bumi, ada gravitasi. Namun jatuhnya api neraka. Maka perasaan pada saat itu sangat menakutkan. Maka disebutkan oleh Nabi, pada saat itu menegangkan. Semua orang akan melewati satu persatu. Tidak ada orang pada saat itu minta digendong oleh kakaknya, oleh saudaranya. Digendong. Jadi kakaknya selamat, dia pun ikut selamat. Tidak. Semua orang nafsi-nafsi. Dan pada saat yang menegangkan itu tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang mampu untuk berbicara kecuali para rasul yang berdoa kepada Rabbnya, ya Rabb Allahumma sallim salim, wahai Allah selamatkan orang ini, selamatkan orang ini. Kemudian disebutkan wa fi jahannam kalalibu mithlu syauqi sa'dan, bahwa di jahannam itu ada besi-besi yang dia itu akan bagaikan pengait. Besi-besi yang duri-durinya itu seperti pengait. Maka dimisalkan oleh Nabi seperti syauqi as-sa'dan. Dan di Arab pohon-pohonnya itu sudah jarang dan ranting-rantingnya penuh duri. Maka kita juga waktu pada saat itu di Yaman melihat perempuan-perempuan pada mengumpulkan kayu bakar, duri semua. Jadi kayak pohon karet di sini mending besar. Ini kecil. Tingginya hanya mungkin 1 meter. Ranting-rantingnya duri semua. Jadi perempuan-perempuan Arab mereka mengumpulkan kayu bakar lebih dahsyat dari kayu bakarnya di Indonesia. Di Indonesia tidak ada kayu bakar, ada duri. Di sana duri-durinya sebesar dari ibu jari segini. Ataupun dari jari-jari yang lain. Maka terbayang seperti itu. Mereka membawa kampak kecil untuk menghancurkan duri-duri tersebut. Baru kemudian mereka memasukkannya kepada keranjang mereka. Adapun di sini alhamdulillah kayu bakar yang besar dari pohon karet. Tidak ada duri atau pohon-pohon yang lain. Maka di sana semuanya duri. Maka dikatakan oleh Nabi, tahu kamu syauqi sa'dan, yakni duri dari pohon sa'dan. Dimisalkan oleh Nabi agar memperdekat bagaimana keadaannya. Maka dikatakan oleh para sahabat, hara'aitum syauqa sa'dan? Qalu na'am. Tentu ya Rasulullah, kami mengetahuinya. Fa innaha mithlu syauqi sa'dan. Maka dia itu sama seperti kalalib itu, duri-duri dari pohon sa'dan. Ghairu annahu la ya'lamu qadra idhamiha ilallah. Kecuali ukurannya sangat besar dan kita tidak mengetahui kecuali Allah. Apa fungsinya kalalib ini? Disebutkan di sini tahtofu an-nasa bi'amalihim. Maka dia akan mengait, menjerat
dan merobek, bukan hanya mengait, misalnya di atas kepala kita ataupun di pundung kita ada lubang untuk dikait, atau kita mempunyai alat seperti tas untuk dikait. Tidak. Duri itu akan mengait kita, mungkin merobek kulit kita, mungkin merobek dari punggung. A'udzubillah, kita tidak ingin kita seperti itu. Namun ini yang disifatkan oleh Nabi, bahwa pengait itu akan mengait siapa saja yang diinginkan dan dilemparkan kepada api neraka. Faminhum man yubaku bi amalihi. Maka di antara mereka ada yang hancur, luluh lantak dari amal mereka. Wa minhum man yukhardal sumayanju. Di antara mereka ada yang tercabik-cabik dengan kalalib ini sesuai dengan amalannya, kemudian selamat. Maka inilah yang dihafal, dan ini lafaz yang baru, dan wajah pendalilan telah kita lewati. Di sini hanya tambahan, dan insya Allah tambahan ini pun kita jelaskan karena ini adalah perkara yang penting dan berhubungan dengan akidah. Maka lihat ya ibadallah, pelajaran kita ini akidah, pelajaran keyakinan yang tidak ada ditawar-tawar lagi oleh akal. Harga mati, ini keadaan kelak di hari kiamat. Nah, dari keyakinan harga mati ini alhamdulillah bersumber dari mana? Dari hadis-hadis yang sahih. Maka terbayang bagaimana keyakinan orang-orang kelompok-kelompok sesat yang tidak ada dalil, hanya sekedar ucapan dari imam-imam mereka seperti orang-orang Sufi ataupun orang-orang Syiah. Maka imam mereka mengatakan demikian, ya sudah. Ataupun wali mereka mengatakan demikian, ya sudah. Keyakinan yang mengakar di dalam hati, sumbernya dari mana? Dari ucapan imam, dari ucapan wali, dari ucapan para habaib. Kita kalau melihat di YouTube pengen muntah di saat para habaib yang gulu kepada Nabi Muhammad, bahwa dia datang ke Surabaya, bertemu Nabi ke Surabaya sengaja untuk memberikan salam di kuburannya, mengulurkan tangan kepada wali fulan. Kita melihat seperti ini, ya Allah, mau-maunya orang zaman sekarang, zaman milenial, dibodoh-bodohi oleh wali-wali seperti ini, seperti itu. Tapi mungkin ada banyak pengikutnya. Alhasil, kita sekarang beriman kepada Allah, mengetahui bahwa Allah akan bertemu dengan kita, dan kita akan disuruh untuk menyeberang kepada sirat yang sifatnya nanti akan disebutkan. Semuanya berlandaskan dari iman kepada Allah, dari hadis-hadis yang sahih. Landasannya benar dan kuat. Alhamdulillah. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.